Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pada pertemuan kali ini? Ustazah harap antum dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengenai warisan kebudayaan Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui apa saja warisan kebudayaan pada masa Hindu-Buddha tersebut. Nah, Indonesia memiliki peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang sangat banyak tersebar di berbagai daerah. Peninggalan-peninggalan tersebut masih ada yang tersimpan di museum, ada juga yang berada di lokasi yang sekarang jadi objek wisata. Diriwayatkan budaya dan agama Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara berasal dari India. Di Jawa Barat, kehidupan budaya dan agama Hindu-Buddha pada pertengahan abad keempat yaitu Kerajaan Tarumanegara dengan raja pertamanya Jayasingha Warman. Nah, ada banyak peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia ini. Berikut peninggalan-peninggalan pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada candi dan stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi baik yang bercorak Hindu atau Buddha. Candi yang bercorak Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Canggal, Candi Gedong Songo, dan kemudian ada pun candi yang bercorak Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plaosan. Kemudian warisan kebudayaan Indonesia pada masa Hindu-Buddha yang kedua ada gapura. Gapura ini adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut pada padu raksa dan yang terbelah dua disebut bentar. Nah, pada slide ini merupakan gambar dari gapura tersebut. Selanjutnya ada prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Talangtuo, dan Prasasti Kota Kapur dan lain sebagainya. Warisan peninggalan selanjutnya ada berupa patung atau arca. Bentuk patung Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya patung Raja Erlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Pranaparamita. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap dhyana mudra yaitu sikap tangan sedang bersemedi atau sikap wara mudra yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Nah, cukup sekian penjelasan Ustazah mengenai warisan peninggalan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi bisa dimengerti oleh anak-anak Ustazah semua. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap terapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika keluar rumah. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.